Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sholli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen mata kuliah bimbingan dan konseling serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Ayas Siti Hamidah dan saya Ari Mulyana. Selama beberapa menit ke depan, saya dan rekan saya ini akan menjelaskan materi mengenai bimbingan konseling. Pokok pembahasan yang kami sajikan yakni yang pertama, kebiasaan klasikal Pavlov, yang kedua, pengkondisian dari Skinner, yang ketiga, teori belajar sosial Bandura, dan yang terakhir, kritik terhadap teori psikoanalisis dan behaviorisme. Nah, itulah beberapa materi yang akan kami sampaikan, dan selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pembahasan pertama, yaitu tentang pembiasaan klasikal dari Pavlov. Langsung saja, Ivan Petrovich Pavlov adalah seorang bioforistik terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon, dan hal ini yang dikenang darinya hingga kini. Classical conditioning adalah proses yang ditemukan oleh Pavlov melalui percobaannya di mana perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang hingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Nah, dia menemukan bahwa ia dapat menggunakan stimulus netral seperti sebuah nada atau sinar untuk membentuk perilaku. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan Pavlov dan para ahli lainnya tampak sangat terpengaruh pandangan behaviorisme, di mana gejala-gejala kejiwaan seseorang dilihat dari perilakunya. Hal ini sesuai dengan pendapat Becker bahwa yang paling sentral dalam hidup manusia bukan hanya pikiran, peranan, maupun bicara, melainkan tingkah lakunya. Pikiran mengenai tugas atau rencana baru akan mendapatkan arti yang benar jika ia berbuat sesuatu. Seperti ditolak dari asumsinya bahwa dengan menggunakan rangsangan-rangsangan tertentu, perilaku manusia dapat berubah sesuai apa yang diinginkan. Kemudian, Pavlov mengadakan eksperimen. Kesimpulan yang didapat dari percobaan Pavlov ini adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada rangkaian refleks. Gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapatkan latihan, sehingga dengan demikian dapat dibedakan dua macam refleks, yaitu refleks wajar dan refleks bersyarat. Maka menurut teori conditioning, belajar itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang kemudian menimbulkan reaksi atau respon. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, haruslah kita memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut teori conditioning ialah adanya latihan-latihan yang kontinu atau terus-menerus. Yang diutamakan dalam teori ini adalah hal belajar yang terjadi secara otomatis. Menilik psikologi behavioristik menggunakan suatu pendekatan eksperimental, ternyata refleksiologis objektif Pavlov tetap merupakan model yang luar biasa dan tidak tertandingi. Nah, pada penerapan teori dalam kehidupan sehari-hari, penganut teori ini mengatakan bahwa segala tingkah laku manusia juga tidak lain adalah hasil daripada conditioning, yaitu hasil daripada latihan-latihan atau kebiasaan-kebiasaan mereaksi terhadap syarat-syarat atau perangsang tertentu yang dialaminya dalam kehidupannya. Proses belajar yang digambarkan seperti itu menurut Pavlov terdiri atas pembentukan asosiasi antara stimulus dan respon refleks. Dengan menerapkan strategi Pavlov, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara mengganti stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Selanjutnya, aplikasi teori belajar Pavlov dalam pembelajaran.
Perilaku yang diinginkan mendapatkan penguatan positif dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Kritik ini sangat tidak berdasar karena penggunaan teori Pavlov mempunyai persyaratan tertentu sesuai dengan ciri yang dimunculkan. Tidak setiap mata pelajaran bisa memakai metode ini, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi diaporistik. Metode Pavlov ini sangat cocok untuk perolehan kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan tubuh, dan sebagainya. Contohnya, percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru, dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung, seperti diberi permen atau pujian. Penerapan teori belajar Pavlov yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran sangat tidak menyenangkan bagi siswa. Kelemahan dari teori conditioning ini adalah teori ini menganggap bahwa belajar itu hanyalah terjadi secara otomatis. Keaktifan dan penentuan pribadi dalam tidak dihiraukannya. Penerapan latihan atau kebiasaan terlalu ditonjolkan. Sedangkan kita tidak tahu bahwa dalam bertindak dan berbuat, manusia tidak semata-mata tergantung kepada pengaruh dari luar. Pada manusia, teori ini hanya dapat kita terima dalam hal-hal belajar tertentu. Upamanya dalam belajar yang mengenai skill atau kecepatan dan mengenai pembiasaan pada anak kecil. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengkondisian operan dari Skinner. Langsung saja, operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran menggunakan reward dan punishment sebagai konsekuensi perilaku. Teori ini dikembangkan oleh B.F. Skinner dan sering juga disebut teori Skinner maupun instrumental conditioning. Operant conditioning adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Dengan metode ini, orang yang mempelajari akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis perilaku menurut Skinner. Skinner membedakan perilaku manusia ke dalam dua kelompok, yaitu perilaku responden dan perilaku operant. Masing-masing berhubungan dengan teori operant conditioning yang dibuat. Yang pertama, perilaku responden adalah perilaku yang muncul secara otomatis dan refleks, seperti menjauhkan tangan saat tidak sengaja menyentuh benda panas atau menggerakkan kaki saat dokter mengetuk lutut. Perilaku ini tidak perlu dipelajari dan akan dikuasai oleh manusia dengan sendirinya secara otomatis. Kedua, perilaku operant. Sementara itu, perilaku operant atau operant behavior adalah perilaku yang kita pelajari dan akan keluar baik secara sengaja maupun tidak sengaja saat ada suatu kejadian yang berhubungan. Perilaku operant inilah yang bisa dibentuk melalui operant conditioning. Kita bisa melatih diri maupun orang lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik dan telah terbiasa. Yang pertama adalah reinforcement, yaitu segala hal yang terjadi yang dapat menguatkan suatu perilaku. Reinforcement bisa bersifat positif maupun negatif. Nah, reinforcement yang bersifat positif adalah hal yang menghasilkan atau menguatkan suatu perilaku positif. Misalnya, setelah Anda bekerja dengan baik di kantor, perusahaan memberikan pujian dan bonus gaji. Bonus gaji tersebut adalah reinforcement positif yang dapat meningkatkan performa Anda selanjutnya di kantor. Sebab, Anda akan belajar bahwa dengan menjalani pekerjaan dengan baik,
Anda akan ada konsekuensi positif yang akan Anda dapatkan. Nah, untuk reforma negatif yaitu suatu hal yang dilakukan untuk menghentikan perilaku negatif yang dihadapi. Misalnya, anak berteriak di tengah keramaian dan teriakan tersebut berhenti setelah Anda memberikan snack. Hal ini akan membuat anak berpikir bahwa dengan memberikan snack maka akan ada sebuah konsekuensi yang Anda berikan menjadi tenang, membuat anak menjadi tenang. Perilaku ini bukanlah perilaku yang positif dan Anda akan terbiasa mengandalkan snack ketika sedikit rewel. Nah, untuk punishment yaitu kebalikan dari reforman. Punishment adalah segala hal yang dapat mengurangi terjadinya suatu perilaku. Punishment juga dibagi menjadi dua, yaitu punishment yang positif dan punishment yang negatif. Nah, untuk punishment yang positif yaitu punishment by application adalah suatu usaha untuk dilakukan atau yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perilaku dengan melemahkan respon. Contohnya, menghukum anak dengan memukul ringan tubuhnya karena ia berperilaku tidak baik di depan umum. Untuk punishment negatif yaitu atau dikenal juga sebagai punishment by removal. Artinya tindakan ini dilakukan dengan menyingkirkan benda atau apapun yang bisa memicu perilaku negatif. Contohnya dari langkah ini adalah dengan melarang anak bermain gadget dan menyimpan gadgetnya apabila ia berperilaku buruk di depan umum. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya Ari Mulyana di sini akan menjelaskan teori belajar sosial dari Bandura. Albert Bandura adalah seorang psikolog yang menyatakan bahwa observasi dan pemodelan memainkan peran utama. Juga semua perilaku dipelajari melalui pengkondisian. Teori Bandura percaya bahwa penguatan langsung tidak dapat menjelaskan semua jenis pembelajaran. Tapi teori perilaku belajar menyatakan bahwa semua pembelajaran merupakan hasil asosiasi yang dibentuk pengkondisian, penguatan, dan hukuman. Tidak lama, teori belajar sosial Bandura hadir dan menjelaskan bahwa pembelajaran juga dapat terjadi hanya dengan mengamati tindakan orang lain. Teorinya menambahkan elemen sosial, bahwa orang dapat mempelajari informasi dan perilaku baru dengan melihat atau memperhatikan orang lain dan dikenal sebagai pembelajaran observasional, yakni pembelajaran yang menjelaskan berbagai macam perilaku, termasuk yang tidak dapat dipertanggungjawabkan teori pembelajaran lain. Nah, teori belajar sosial menjelaskan bahwa perilaku manusia mempunyai interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Albert Bandura menganggap setiap anak tetap bisa belajar hal baru meski tidak melakukannya secara langsung. Syaratnya, anak tersebut sudah pernah melihat orang lain melakukannya, terlepas apapun itu medianya. Nah, disinilah peran elemen sosial, di mana seseorang bisa belajar tentang informasi dan perilaku baru dengan melihat orang lain melakukannya. Teori belajar sosial ini mempunyai 3 hal utama. Yang pertama, orang bisa belajar melalui pengamatan. Menurut Bandura sendiri, anak-anak mampu belajar dan meniru perilaku yang mereka amati pada orang lain. Bandura mengidentifikasi dasar pembelajaran observasional, yakni model hidup yang melibatkan individu yang mendemonstrasikan atau memerankan perilaku. Yang kedua, model simbolik, yakni model yang melibatkan karakter nyata atau fiksi yang ditampilkan dalam buku, film, atau media lainnya. Yang ketiga, model instruksional verbal, yakni melibatkan deskripsi atau penjelasan dari suatu perilaku. Nah, selanjutnya yang kedua, ada keadaan mental untuk belajar. Bandura mencatat bahwa penguatan lingkungan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan perilaku. Kondisi mental dan perilaku kita sendirilah yang memainkan peran penting dalam menentukan
apakah suatu perilaku dipelajari atau tidak. Yang ketiga, yakni belajar tidak harus mengarah pada perubahan. Dalam banyak kasus, pembelajaran dapat langsung dilihat saat perilaku baru ditampilkan. Tapi kita juga kadang-kadang mempelajari banyak hal, meskipun pembelajaran itu tidak langsung terlihat. Nah, itulah 3 hal utama teori belajar sosial dari Albert Bandura. Hingga saat ini, teori tersebut masih menjadi temuan yang terus dikaji dan berkembang dalam berbagai aplikasi. Nah, ada beberapa cara nih supaya teori sosial berjalan efektif pada pembelajaran, yakni yang pertama ada perhatian, retensi, reproduksi, dan motivasi. Selanjutnya ada kritik pada teori psikoanalisis dan behavioristik. Yang pertama ada teori psikoanalisis, yakni teori yang membahas hakikat dan perkembangan bentuk kepribadian yang dimiliki manusia. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud sebagai kajian fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sigmund Freud adalah ilmuwan yang terkenal karena gagasannya tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan bacaannya mengenai berbagai literatur ilmu, pengetahuan, dan kemanusiaan. Teori psikoanalisis ini mempunyai 3 penerapan, yakni bentuk metode penelitian dari pikiran, ilmu pengetahuan yang sistematis tentang perilaku manusia, dan metode perlakuan terhadap penyakit emosional atau psikologis. Teori ini banyak membahas tentang kepribadian, mulai dari dinamika, segi struktur, dan perkembangannya. Terdapat unsur utama dalam teori ini, yakni motivasi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya. Dasar dari teori ini pun menjelaskan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadi konflik dari aspek psikologis itu. Hingga saat ini, teori ini masih banyak menerima kritikan dari para ahli atau ilmuwan yang berseberangan dengan gagasan Freud. Contohnya saja, Ising, seorang profesor psikologi asal Jerman yang berpendapat bahwa psikoanalisis tidak bisa dianggap sebagai kajian ilmu pengetahuan. Namun, dia menganggap psikoanalisis ini tidak masuk akal jika diberi predikat ilmiah karena tidak bersifat behavioristik. Namun, dalam praktiknya, teori ini banyak dihubungkan dengan pendidikan. Teori ini pun sudah banyak dan memodifikasi sikap dalam hubungan di dunia pendidikan, yakni hubungan antara pendidik, orang tua, dan peserta didik. Terakhir, ada teori behavioristik. Menurut kaum behavioris, teori ini menjelaskan bahwa belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang dimana reinforcement dan punishment menjadi stimulus untuk merangsang peserta didik dalam berperilaku. Pandangan terhadap teori ini itu sudah lumayan lama dianut sama pendidik. Tapi dari semua teori yang ada, teori Skinner lah yang paling besar pengaruhnya pada perkembangan teori belajar behavioristik ini. Namun sayangnya teori ini banyak dikritik karena tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks, karena banyak hal-hal yang berkaitan dan tidak dapat dijelaskan dengan pendidikan serta belajar yang bisa diubah jadi dengan stimulus dan respon. Teori ini juga cenderung mengarahkan peserta didik untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Skinner dan tokoh lain pendukung teori ini tidak menganjurkan digunakannya hukuman dalam kegiatan pembelajaran, tapi apa yang mereka sebut penguat negatif cenderung membatasi peserta didik untuk berpikir dan berimajinasi. Skinner lebih percaya pada apa yang disebut sebagai penguat negatif. Maksud penguat negatif itu nggak sama dengan hukuman ya. Misalnya nih, seorang pendidik atau seorang peserta didik perlu dihukum karena melakukan kesalahan. Kalau peserta didik itu masih melakukan kesalahan, maka hukuman harus ditambahkan. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak bikin nyaman peserta didik, hukuman dikurangi, dan pengurangan ini mendorong peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, inilah yang disebut penguatan negatif. Lawan dari penguatan negatif adalah penguatan positif. Keduanya bertujuan sama untuk memperkuat respon, tapi bedanya penguat positif menambah, sedangkan penguat negatif
mengurangi supaya memperkuat respon. Baik, kesimpulan dari materi behavioristik yaitu teori belajar didefinisikan sebagai integrasi terbentuknya kondisi untuk belajar. Adanya teori ini untuk memberikan kemudahan bagi pendidik dalam menjalankan model pembelajaran. Teori conditioning adalah proses perubahan karena adanya syarat atau kondisi yang menimbulkan reaksi. Dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, banyak peserta didik yang belajar perilaku baik atau positif hingga terbiasa. Nah, itulah materi yang dapat kami berdua sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.